Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta John Max Titalei di dalam Petamburan Bible Study, dan malam hari ini secara khusus kita akan berbicara dengan tema mengapa orang Kristen itu tidak memakai kitab apokripa seperti di orang-orang Katolik. Ya, ini tentu menarik untuk kita bahas, ya. Ini akan memberikan wawasan kepada saudara-saudara alasan-alasan kenapa sampai orang-orang Kristen, baik itu Protestan, Pantekosta, ya, Injili, tidak mempergunakan kitab-kitab apokripa seperti yang ada di Alkitab orang-orang Katolik. Makanya kitab orang-orang Katolik jauh lebih tebal karena di dalamnya ada kitab-kitab apokripa. Nah, tentu saudara-saudara, untuk membahas hal ini tentu kita harus sedikit membahas, mengulas sedikit tentang apa yang disebut dengan kitab apokripa. Nah, saudara-saudara, kata apokripa itu sendiri itu berarti tersembunyi, ya. Ketika digunakan untuk kumpulan tulisan-tulisan Yahudi dari masa Intertestament, itu masa periode antara Maleakhi, ya saudara-saudara, dengan Perjanjian Baru. Itu masa di mana kita mengenal tidak lagi ada nabi-nabi yang bernubuat pada waktu itu. Nah, masa-masa itulah timbul tulisan-tulisan, ya, yang kita kenal sebagai tulisan-tulisan apokripa. Jadi kalau kita mau simpulkan kapan tulisan-tulisan ini ditulis, ya antara periode itu, ya periode itu. Nah, kitab apokripa itu disebut dengan atau dikenal dengan kata disembunyikan karena bersifat esoterik, ya, hanya dipahami dan diketahui oleh beberapa orang tertentu saja pada awalnya. Yang kedua, kitab-kitab yang disebut disembunyikan ini karena memang harus demikian, karena kitab-kitab tersebut tidak pernah diakui sebagai kanon, terutama oleh orang-orang Ibrani. Di dalam perkembangannya disebut dengan istilah pseudo-epigrafa, ya, ditulis dengan nama samaran. Itu, ya, kitab-kitab yang ditulis dengan nama samaran disebut dengan pseudo-epigrafa. Nah, kitab-kitab ini saudara-saudara terdiri dari 14 atau mungkin ada yang punya versi 15, ya, bergantung dengan perhitungannya. Ditulis oleh orang-orang Ibrani juga, ya, oleh orang-orang Ibrani yang penulisnya tidak dikenal, ya, menggunakan kata atau tokoh samaran. Tadi saya sudah katakan ditulis berkisar sekitar tahun atau abad ketiga sebelum Tuhan Yesus dan sampai abad pertama, seperti itu. Kitab-kitab ini semula ditulis dalam bahasa Yunani dan Aram, ya, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain seperti Latin, bahasa Ethiopia, Kupti, Arab, Syria, Armenia, ya. Apokripa itu berisi tulisannya 6 gaya tulisannya atau 6 jenis sastra yang berbeda-beda. Termasuk sastra yang bersifat didaktik, agama, sejarah, romantis,
nubuat itu juga mereka menulis seperti ada wahyu seperti itu, dan legenda. Beberapa yang sudah kita kenal seperti kebijaksanaan Salomo, Ecclesiasticus, ya, Sirat, Tobit, Yudit, 1 Esdras, 1 Makabe, 2 Makabe, Baruch, surat Nabi Yeremia, 2 Esdras, tambahan pada kitab Ester, doa Azaria, Susana, Dewa Bel, Naga, doa Manase. Inilah kira-kira yang dikenal dengan kitab-kitab apokripa. Nah, pada mulanya saudara-saudara, kitab apokripa ini ditambahkan satu demi satu pada edisi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah orang-orang yang berjumlah 70 orang awalnya, ya saudara-saudara. Ini orang-orang Ibrani, para pakar, menerjemahkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani ini. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalamnya juga mereka menerjemahkan tulisan-tulisan Ibrani yang ternyata itu juga ditemukan kitab-kitab ini, kitab apokripa ini, ya. Nah, tentu ini merupakan cikal bakal akhirnya orang-orang pada abad selanjutnya setelah zaman gereja mula-mula sulit untuk membedakan mana tulisan-tulisan yang merupakan kanon, ya, yang dipercaya oleh orang-orang Ibrani, disebut dengan kanon Ibrani, dengan tulisan-tulisan yang sesudah itu, yaitu apokripa, karena tidak ada pembedaan sebelum diterjemahkan, saudara-saudara. Apalagi ada terjemahan yang ditulis sekitar tahun 400-an yang disebut dengan Vulgata. Itu penterjemahan tulisan-tulisan termasuk kanon Ibrani, termasuk kitab-kitab apokripa itu ke dalam bahasa Latin. Sehingga di dalam perkembangannya orang-orang Kristen pada zaman itu sulit membedakan mana yang merupakan kanon Ibrani yang diterima oleh orang-orang Ibrani dan yang ditolak. Kenapa? Karena sudah merupakan satu bahasa. Nah, saudara-saudara, sedikit untuk mengerti tentang kitab ini. Selama abad-abad awal dari kekristenan terjadi silang pendapat sehubungan dengan kanonitas, ya, sehubungan dengan penerimaan kitab-kitab apokripa. Misalnya, ya, bapak-bapak gereja Yunani dan Latin seperti Irenaeus, Tertullianus, dan Clemens, ya, dari Alexandria mengutip apokrifa dalam tulisan mereka sebagai kitab suci, dan mereka menerima hal ini. Dan Sinode di Hippo tahun 393 mengesahkan dan menggunakan sebagai kanon. Itu cikal awal, ya, mereka terus menerima tulisan-tulisan apokripa ini sebagai sebuah kanon yang diakui kewibawaan dan impact-nya. Akan tetapi orang-orang lain seperti Eusebius, Athanasius itu membedakan. Mereka menolak kanon apokripa ini sebagai kanon. Nah, pertentangan apokripa sebagai kanon Perjanjian Lama itu memuncak, Pak, dengan penerbitan Vulgata, Perjanjian Lama dalam bahasa Latin, ya. Nah, Hieronymus ini, ya, Eusebius Hieronymus ini ditugaskan oleh Paus Damasus terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Latin ini dimaksudkan untuk mempopulerkan, ya, saudara-saudara, edisi Alkitab untuk gereja Roma. Nah, Hieronymus ini menentang pengakuan apokripa sebagai kanon Perjanjian Lama, ya, membuat catatan-catatan yang cermat dan edisi Vulgata dengan tujuan-tujuan tersebut.
Dan pertentangan ini terus-menerus terjadi, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kitab-kitab ini merupakan kitab yang bisa diterima sebagai kanon, ya, atau tidak? Itu berlangsung terus sampai zaman Martin Luther, zaman Reformasi. Martin Luther sendiri tidak menerima Apokrifa sebagai kanon Ibrani. Walaupun dia tidak menolak bahwa ada nilai-nilai positif yang disumbangkan oleh tulisan-tulisan dari Apokrifa ini. Ya, Gereja Roma Kudus menanggapi tokoh reformasi pada konsili di Trente 1545 sampai 1564 menegaskan kembali Vulgata sebagai bagian gereja yang benar dan mengumumkan bahwa Apokrifa adalah sama dengan materi kanonik. Ya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi di dalam perjalanannya orang tarik-menarik. Ada golongan-golongan yang menolak, ada golongan-golongan yang menerima. Nah, kita sendiri, ya saudara-saudara, ya kita sendiri, Gereja Bethel Indonesia, dan beberapa tentu banyak gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Protestan, Injili, ya saudara-saudara, itu menolak Apokrifa sebagai Alkitab, ya, sebagai kanon yang diterima sebagai Alkitab. Nah, tentu hari ini saudara-saudara, kita akan membahas sedikit apa alasan-alasan kita menolak, tidak menerima Apokrifa sebagai Alkitab, sebagai firman Tuhan yang kita percayai, ya kita terima memiliki kekuatan sebagai firman Allah. Nah, saudara-saudara, ada 8 hal yang secara singkat saya ingin bahas kepada saudara-saudara untuk mengerti kenapa kita tidak menerima Apokrifa sebagai firman Tuhan. Ya, alasan yang pertama, Apokrifa itu dianggap tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Apokrifa itu tidak diilhamkan oleh Allah. Nah, ini alasan yang pertama yang sangat penting dan fundamental maksud saya. Karena beberapa dari tulisan di dalam kitab Apokrif itu tercuat. Misalnya ya, saya kutip di dalam 2 Makabe 2 ayat yang ke-23 diterjemahkan, semuanya itu telah diuraikan oleh Yason dari Kirene dalam 5 buku, ya, dalam 5 buah buku. Kami ini hendak berusaha mengiktisar semuanya dalam 1 jilid saja. Satu lagi ya saudara-saudara, 2 Makabe 15 ayat 37 dikatakan, maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini jika susunannya baik lagi tepat. Maka itulah yang ku kehendaki. Tetapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Nah, dari kutipan 2 ayat ini saudara-saudara dengan jelas mengatakan bahwa tulisan-tulisan mereka itu adalah karya pribadi. Jelas-jelas ini adalah karya saya. Berbeda dengan apa yang kita percayai selama ini. Ya saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Satu lagi 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Jadi ada alasan yang sangat mendasar antara kanon Ibrani yang dipercayai sebagai firman Tuhan dengan
kitab apokripa. Jadi kalau Alkitab yang kita percayai ini itu sepenuhnya diinspirasikan. Kalau saudara dalam bahasa aslinya dipakai kata theopneustos, dihembuskan. Allah memberikan inspirasi, ya. Jadi dengan kata lain Allah sendiri yang menulis. Berbeda dengan pengakuan penulis dalam kitab Makabe bahwa ini yang ku kehendaki. Aku mau menulis berapa, aku mau menulis 5 buku, 2 buku, dan seterusnya. Saya rasa ini hal yang sangat mendasar untuk kita pahami kenapa sampai kita menolak kitab apokrif ini sebagai firman Tuhan. Yang kedua adalah Yesus dan murid-muridnya tidak mempergunakan secara jelas, lugas, gamblang, ya saudara-saudara, kitab apokrif di dalam pengajaran-pengajarannya berbeda ketika mereka mengutip tulisan-tulisan dari perjanjian lama. Ini juga penting saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus mengajar, tidak jarang dia mengutip dari kitab nabi-nabi yang kita kenal sebagai tulisan-tulisan atau kitab di dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan rasul-rasul. Bahkan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 11, ya Lukas 11 saya akan baca buat Bapak Ibu saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-51 ini ada sesuatu yang menarik. Dikatakan begini, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah, bahkan aku berkata kepadamu semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan mengutip dari darah Habil sampai Zakaria, itu kan peristiwa rentang waktu yang kita percayai sebagai waktu di mana Allah berbicara sampai penghujung, di mana Allah berhenti berbicara lalu masuk intertestament, ya, antara Kejadian dengan Maleakhi. Dan tidak sedikit tidak satu pun ini mengindikasikan penerimaan Tuhan Yesus terhadap kitab-kitab yang saya maksudkan sebagai kitab apokrif. Jadi ini hal yang kedua, kenapa sampai kita menolak apokrifa sebagai firman Tuhan. Jadi yang kedua, Yesus dan murid-muridnya tidak mempergunakan, ya, baik secara jelas, lugas, gamblang, secara langsung kitab-kitab apokrif di dalam pengajaran dan tentu tulisan-tulisannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita pernah mendengar ditemukannya gulungan-gulungan kitab di Laut Mati, maka tidak ada salinan dari kitab-kitab apokrif. Kita tahu saudara-saudara, gulungan Laut Mati itu adalah salinan yang ditulis, disalin sekitar abad kedua, ya saudara-saudara. Salinan abad kedua setelah Kristus. Dan ternyata tidak ada satu indikator yang menjelaskan bahwa ada salinan-salinan atau tulisan-tulisan dari kitab-kitab ini. Itu yang ketiga. Apalagi saudara-saudara yang membuat alasan kita menolak apokrifa sebagai firman Tuhan sehingga tidak masuk di dalam kanon Ibrani yang kita percayai. Yang keempat adalah banyak orang Yahudi kuno yang menolak apokrifa sebagai kitab suci. Jadi para rabi Yahudi yang pintar, saudara-saudara, mereka juga dari dulu sudah menolak. Misalnya Philo, ya,
Yosefus, saudara-saudara, ini menolak keabsahan dari kitab-kitab ini, ya. Lalu apalagi saudara, banyak bapak gereja juga seperti itu. Misalnya Jerome, ya, mengatakan bahwa apokrip ini hanya sebagai sarana untuk kesalehan, untuk moral, ya, tidak memiliki wibawa kesetaraan seperti firman Tuhan seperti itu. Dan ini yang terus menerus dikumandangkan oleh Jerome ini. Ya, termasuk Origen, Cyril dari Yerusalem, Anastasius, ya sudah mengatakan hal yang sama. Jadi ternyata dari baik bapak-bapak gereja, orang-orang Ibrani, rabi-rabi Yahudi, mereka juga sudah menolak sejak awal. Nah, kenapa sampai timbul sebuah penerimaan terhadap kitab apokrifa itu yang tadi dimulainya sejak kitab-kitab Ibrani ini diterjemahkan. Jadi kalau dulu sebelum diterjemahkan maka ada pembedaan. Kitab-kitab yang ditulis lebih dulu, yang diterima sejak dulu itu ditulis dengan bahasa Ibrani, lalu tulisan-tulisan yang lebih awal seperti tulisan-tulisan rasul-rasul ya ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ketika semuanya berada dalam bahasa Yunani atau semuanya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Latin, maka sedikit pembedaan. Ini yang membuat mereka akhirnya membuat mereka yang tidak belajar dari sejarah, mereka akhirnya menerima begitu saja tulisan-tulisan yang disebut dengan tulisan apokrifa. Apalagi saudara-saudara alasan-alasan yang lain kenapa kita sampai menolak tulisan apokrifa ini sebagai firman Tuhan. Yang kelima, apokrifa ini ditempatkan di dalam Alkitab itu sebelum Konsili Trente, ya saudara-saudara. Setelah itu, tapi ditempatkan di bagian terpisah karena dianggap tidak memiliki otoritas yang sama. Tadi saya sudah memberikan informasi untuk ini. Dan tentu berkaitan dengan tidak samanya otoritas, malah ada hal yang keenam sehingga kita betul-betul jelas-jelas menolak apokrifa sebagai firman Tuhan. Yaitu bahwa beberapa tulisannya saudara-saudara berisi sejumlah ajaran yang di luar apa yang diajarkan Alkitab. Misalnya mereka menerima penggunaan sihir seperti di dalam Tobit ya, pasal 6. Lalu ada pengampunan dosa lewat sedekah, lewat perbuatan baik. Itu juga ditulis oleh Tobit ya, pasal 4. Lalu apalagi saudara-saudara, menawarkan uang untuk dosa-dosa orang mati. Itu diajarkan, misalnya di dalam 2 Makabe 12. Nah, hal-hal yang demikian tentu saudara-saudara berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan kebenaran yang selama ini kita terima di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini hal yang keenam. Nah, apa hal yang ketujuh saudara-saudara yang menyebabkan kita akhirnya harus menolak apokrifa sebagai buku yang kita percaya sebagai firman Allah. Yang ketujuh adalah apokrifa ini buku-buku yang tidak memiliki fungsi kenabian, yaitu profetik. Tidak ada di dalam buku-buku ini satu tokoh nabi yang kita percayai sebagai nabi Tuhan pada seluruh tulisan-tulisan kitab apokrifa ini. Sehingga tidak ada profesi, tidak ada nubuatan yang berkaitan dengan masa-masa di masa Tuhan Yesus maupun masa-masa di
yang berbicara tentang akhir zaman sampai kepada kita. Nah, ketidakadaan kenabian dan fungsi kenabian inilah yang juga merupakan hal yang paling ditentang oleh orang-orang Ibrani, ya saudara-saudara, yang diurapi pada waktu itu ketika mereka mengadakan satu conference untuk mengukuhkan kanon, maka tentu kitab-kitab ini ditolak, ya saudara-saudara. Sebab kita mempercayai bahwa masa nabi-nabi itu berhenti di masa Maleakhi, dan sesudah itu kita memasuki masa transisi yang disebut dengan intertestament, ya, menjelang inkarnasi Tuhan Yesus. Ini hal yang ketujuh. Dan saudara-saudara, untuk melengkapi 8 alasan saudara-saudara kenapa orang-orang Kristen tidak memakai kitab-kitab apokripa sebagai kitab yang dipercaya adalah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, karena yang ke-8 mempercayai Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Saya akan baca Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. Dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat ini dari kitab ini, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi saudara-saudara, karena mempercayai Wahyu 22 ayat 18 dan 19, maka para orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk membuat kanon yang kita percayai sekarang sebagai kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu, itu merupakan buku yang sudah ditetapkan sebagai firman Tuhan. Di luar ini itu tidak dipakai. Nah, ketika akhirnya mereka menyadari bahwa di luar ini merupakan hal yang tidak sama otoritasnya dengan firman Tuhan, maka mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian menganggap kalau kitab-kitab apokripa dimasukkan ke dalam Alkitab yang kita percaya sekarang ini, maka bisa berlaku Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18. Nah, itu kira-kira hal yang mungkin secara sederhana yang bisa membawa kita mengerti kenapa sampai sekarang saudara-saudara orang-orang Kristen, ya, dari interdenominasi apapun tidak memiliki atau tidak menggunakan kitab-kitab apokripa seperti yang dipakai oleh orang-orang Katolik kebanyakan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu saudara-saudara memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi atau tema malam hari ini, saudara bisa WA ke nomor WhatsApp yang ada di layar monitor saudara. Kiranya apa yang kita pelajari boleh membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Kiranya pelajaran malam hari ini bukan saja membuat kami mengerti dan menambah ilmu pengetahuan kami, tapi memberi dampak yang baik dan positif di dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi di dalam PBS minggu depan.